Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdala Setri dengan NIM 2351 5070 111014. Di video kali ini yang bertujuan untuk menyelesaikan penugasan untuk ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi kelas B. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai sebuah video yang udah tadi ditampilkan dan dipresentasikan oleh Pak Aswin di kelas. Dimana video itu tuh mengenai sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi atau bisa membuat gambaran kunci dari sensor yang udah dimasukkan ke dalam lubang kunci, dan nantinya dia bisa membuat atau menduplikasi kunci baru. Untuk yang pertama nih, perangkat dan teknologi IT yang digunakan, terus bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana sih algoritmanya. Jadi, dari informasi yang udah saya dapat, dari gambaran yang ada di video itu bernama Magic Tank Key Machine, atau mesin pembuat kunci lah. Nah, di mana mesin pembuat kunci ini adalah perangkat yang dirancang untuk memotong dan juga menduplikasi kunci dengan cepat dan juga akurat. Komponen yang utama dalam aplikasi ini tentu kita membutuhkan sensor dan juga kamera untuk menganalisis dan memindai bentuk kunci aslinya gitu. Terus yang berikutnya adalah microcontroller dan embedded system, dimana ini tuh untuk mengendalikan operasi mesin termasuk pemotongan dan juga pemindahan atau pemindaian. Terus juga ada software algoritmanya, dimana di sini menggunakan algoritma pemrosesan citra dan pengenalan bentuk untuk menghasilkan model digital kunci. Terus ada motor dan aktuator presisi, dimana ini untuk memotong kunci dengan akurasi tinggi berdasarkan model digital yang udah di-setel di aplikasi tersebut. Dan juga kita pastinya ada di dalam sebuah aplikasi di dalam mobile tersebut ada layar dan juga antarmuka penggunanya, dimana untuk menampilkan informasi dan juga memandu pengguna dalam pemrosesan pembuatan kunci. Cara kerjanya bagaimana sih? Dia memindai kunci asli ditempatkan ke dalam mesin, dimana sensor atau kameranya itu memindai dan juga membentuk profil dari kunci. Tapi bisa juga kalau berdasarkan video dia seperti secara manual gitu, seperti ada alat yang dimasukkan ke dalam lubang kunci itu dan diukur jarak antara potongan-potongan atau sekat-sekat yang ada di dalam lubang itu. Jadi nantinya diukur perbedaannya berapa mili, terus nanti dibentuk di dalam aplikasinya itu secara manual. Terus juga selanjutnya dilakukan pemotongan di mesin pemotongannya itu sesuai dengan bentuk yang udah didesain di dalam mobile tersebut. Terus diverifikasi dan juga mesinnya langsung dijalankan. Udah ada model 3D-nya, tinggal kita edit bentuk model 3D sesuai dengan hasil yang kita dapatin dari pengukuran yang udah kita coba menggunakan penggaris secara manual ke dalam lubang kuncinya tersebut. Terus di saat pemotongan kunci itu ada algoritma kontrol CNC, di mana ini tuh menentukan jalur optimal untuk pemotong CNC mengikuti profil kunci digital. Nah, di sini itu ada kontrol gerakan, di mana algoritma kontrol gerakan seperti PID atau Proportional Integral Derivative ini digunakan untuk mengatur kecepatan dan juga posisi dari mesin yang menggerakkan pemotong. Terus juga nantinya mesin langsung memulai untuk memotong kunci berdasarkan jalur yang telah direncanakan dengan sensor umpan balik sesuai dengan presisi dan akurasi. Ke poin yang selanjutnya, apakah terdapat pelanggaran hukum dengan penggunaan aplikasi tersebut? Penggunaan Magic Tank Key Machine ini dapat melanggar hukum jika digunakan tanpa izin atau dengan tujuan ilegal, seperti pelanggaran privasi, di mana menggandakan kunci milik orang lain tanpa izinnya dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi. Terus juga untuk pencurian, di mana menduplikat kunci untuk mengakses properti orang lain tanpa izin itu merupakan tindakan yang ilegal dan sebuah kejahatan. Terus juga pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana menggunakan kunci ini dilindungi oleh paten atau hak cipta tanpa izin dapat melanggar hak kekayaan intelektual. Lalu yang selanjutnya, apakah terdapat pelanggaran etika? Selain potensi dalam pelanggaran hukum, terdapat juga aspek etika yang juga bisa
yang juga perlu sekali untuk dipertimbangkan. Dimana yang pertama ada keamanan dan juga privacy. Dimana menggunakan kunci tanpa izin itu dapat mengancam keamanan dan juga keselamatan dari privasi dari seorang individu. Terus juga integritas profesional, di mana penggunaan perangkat tersebut itu oleh profesional seperti tukang kunci yang juga memenuhi standar gitu. Jadi kalau misalnya tanpa memenuhi standar etika dapat merusak reputasi dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kunci tersebut. Terus juga yang selanjutnya pelanggaran penyalahgunaan teknologi, di mana memproduksi dan juga menjual perangkat ini kepada orang-orang yang mungkin menggunakannya untuk tujuan ilegal dan tujuan kejahatan. Jadi ini bisa juga menjadi pelanggaran etika. Ya, untuk yang selanjutnya ada analisis lain terkait aplikasi tersebut. Apakah ada aplikasi serupa? Apakah ada kejahatan ada yang pernah ada gitu? Kalau di sini saya menemukan beberapa penemuan. Jadi alat ini itu mendukung koneksi Bluetooth dan juga sebuah update atau pembaruan dari aplikasi yang mengoperasikan mesin tersebut. Terus juga kalau semua kunci hilang itu bisa disimpan di dalam bitting dan dari kode PIN. Terus ada rekam bit decoder. Terus juga kunci duplikatnya itu tergantung pada garis besar kunci dan dapat menjepit berbagai jenis kunci termasuk kunci datar, kunci laser, kunci khusus. Terus juga memotong kunci bulat FO21 dengan rotasi secara otomatis. Dan hasil dari jenis kuncinya itu kunci super kosong untuk memotong kunci. Jadi mereka udah menyediakan kunci yang benar-benar masih polos, belum dipotong untuk dijadikan kunci yang nantinya akan dipotong sesuai dengan gambar yang dibuat di dalam aplikasi tersebut. Nah, mungkin ini menjadi salah satu kelebihan kali ya. Jadi di alat tersebut itu bisa menyimpan data. Oh, ini kunci untuk kunci rumah, oh ini untuk kunci mobil. Tapi untuk membuka desain gambar tersebut, membuka data tersebut itu perlu PIN. Karena hanya orang yang memiliki alat tersebut aja yang bisa tahu PIN-nya dan bisa buka dan juga bisa menduplikasinya. Terus ada decoder tool, terus bisa ngeduplikat, ada standar clamp, ini itu tadi yang kayak ada kunci datar, kunci laser dan juga kunci khusus. Serupa seperti 2M2 Magic Tank ini ada aplikasi yang saya temukan di sini adalah Silka Futura, di mana ini mesin serupa yang digunakan untuk duplikasi kunci dengan teknologi canggih. Terus ada K-Line Ninja, mesin pemotong kunci otomatis yang populer di kalangan profesional. Terus kejahatan yang pernah ada, banyak kasus di mana kunci duplikat ini itu sering digunakan untuk mencuri mobil. Makanya kalau misal kalian dengar, kalau misal kalian mau ngeduplikat kunci gitu, pernah nggak sih kalian dengar, kalau kalian mau duplikat kunci, misal kunci motor atau kunci mobil, jangan parkir di depan tukang kuncinya gitu, kayak mereka jadi bisa ngelihat plat mobil atau plat motor kita gitu. Terus karena mereka tahu bentuk kuncinya seperti apa, takutnya disalahgunakan. Terus juga kadang pembobolan rumah gitu. Ini berita tahun 2017. Judulnya adalah punya 180 kunci duplikat, Yudi berhasil raup jutaan rupiah. Wow, pencurian tersebut memakan waktu kurang lebih 2 bulan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan di kediamannya. Pelaku itu berhasil beraksi sebanyak 16 kali dengan menyasar sasarannya itu rumah kontrakan, kos-kosan, dan juga bangsalan dengan menggunakan 180 kunci duplikat yang didapatkannya dengan membeli dan juga mengambil kunci di rumah korban. Wow, mungkin ini salah satu kejahatan yang harus kita waspadai gitu ya teman-teman. Yang berikutnya ada analisis tambahan. Mungkin analisis tambahan di sini itu mungkin beberapa pesan yang saya sampaikan.
dimana kita tuh perlu regulasi dan juga standar, dimana kita harus ketat mengenai siapa yang diizinkan untuk menduplikasi alat dan juga menduplikasikan kunci ini dan memiliki alat tersebut gitu, dan untuk kebutuhan apa aja boleh digunakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan adalah Magic Tank Key Machine adalah alat canggih dengan potensi besar untuk penggunaan legal dan juga etis, tapi juga punya resiko untuk melakukan pelanggaran hukum dan juga etika jika kita tidak menggunakannya secara tepat gitu. Bila pengguna mesin tersebut itu memiliki tujuan ilegal yang lain. Jadi penting banget untuk kita memahami regulasi lokal dan juga mematuhi standar etika dalam penggunaannya. Padahal alat ini itu benar-benar bisa ngebantu banget, bisa menolong banget buat kuncinya yang udah hilang atau perlu kunci banyak. Biasa kan pengusaha kos-kosan itu punya gerbang dan penghuni kos-kosan itu banyak dan pulangnya biasa larut malam. Jadi sebelum gerbangnya ditutup atau agar gerbangnya tetap aman, setiap ada anak yang masuk itu kan dikunci. Nah, setiap anak kan pasti harus punya kuncinya gitu. Nah, itu mungkin untuk tujuan yang baik gitu. Itu sangat membantu. Tapi dengan ini juga akan ada celah untuk berbuat kejahatan. Jadi ini balik lagi kepada individu masing-masing. Mungkin sekian saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.